Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 12 tentang Firebase. Firebase merupakan platform pengembang aplikasi yang dibuat oleh Google, di mana Firebase ini sendiri menyediakan berbagai layanan, back-end, dan tools yang memudahkan pengembang dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan aplikasi web khususnya mobile. Dengan Firebase, kita dapat membuat back-end dari nol. Fitur utama Firebase itu yang pertama adalah Firebase Real-Time Database, di mana basis datanya tuh NoSQL yang menyimpan dan menyinkronkan data secara real-time ke semua klien. Cocok untuk aplikasi chat dan dashboard real-time. Yang kedua adanya Cloud Restore. Basis datanya juga NoSQL, itu generasi baru dari Firebase yang mendukung struktur data yang lebih kompleks. Ketiga itu ada Firebase Authentication, di mana dibuat untuk layanan untuk autentikasi pengguna, seperti login dan register yang menggunakan email. Yang keempat ada Firebase Cloud Messaging atau FCM, merupakan layanan notifikasi push ke perangkat Android, iOS, dan web secara gratis. Yang kelima ada Firebase Hosting, itu merupakan hosting web statis yang cepat dan aman. Lalu ada Firebase Cloud Function, Firebase Analytics, Firebase Classic, dan Firebase Remote Config. Kelebihan dari Firebase ini adalah mudah digunakan, terutama untuk pemula. Lalu real time, terus terintegrasi dengan Google dan Cloud Platform, skalabilitasnya tinggi, banyak fitur dalam ekosistemnya. Namun, di balik kelebihan Firebase sendiri itu juga ada kekurangan Firebase. Yang pertama, struktur datanya NoSQL yang membingungkan untuk aplikasi yang terbiasa dengan SQL. Terus bisa menjadi mahal jika traffic atau datanya itu sangat besar dan tidak open source. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat, di mana di sini yang pertama itu membuat anggotanya dulu, yang terdiri dari yang pertama itu nama package-nya, terus data analis, data kelas dari anggota yang digunakan untuk mempresentasikan data pengguna untuk anggota, ada file ID, file nama, file anggota, file usia, dan HP. Ini merupakan properti-properti yang digunakan untuk ID dokumen pada Firebase. Terus ada konstruktor kosong tanpa parameter yang dibutuhkan oleh Firebase. Konstruktor ini penting untuk Firebase agar bisa otomatis memetakan data ke dalam objek anggota. Selanjutnya ada anggota adapter. Anggota adapter di sini juga terdiri dari import data pastinya. Terus ada custom adapter untuk menampilkan daftar anggota di list view atau sejenisnya. Terus ada file anggota. Ini merupakan konteks dari activity atau fragment. Terus ada layout resource setiap itemnya dan data list anggota yang akan ditampilkan. Lanjut, di sini ada fungsi untuk membuat atau mengatur tampilan. Terus ada membuat view dari layout resource yang diberikan atau item layout-nya. Terus mendapatkan referensi komponen UI di dalam layout item. Lalu ada data anggota yang sedang ditampilkan. Terus set text di tiap text view sesuai data anggota. Terus ada event klik icon edit untuk menampilkan dialog update data. Dan di return untuk kembalikan view yang sudah diatur untuk ditampilkan. Terus ada file yang lain juga, itu untuk komponen edit text. Lalu ada untuk import user. Terus ada untuk tombol hapusnya. Dan yang terakhir ada tampilan dialog ke layar. Lanjut ke detail anggota, di mana di sini untuk data kelasnya yang ditambahkan pada tambahan dari anggota, yaitu ada ID unik anggota, terus ada alamat, terus ada kode pos. Lalu detail anggota adapter, di sini ada adapter khusus untuk menampilkan list, ada layout resource ID-nya, terus data list detail anggotanya yang akan ditampilkan. Lalu ada metode untuk membuat dan mengisi view pada setiap item. Lalu jika di sini ada if else, jika if itu belum ada atau belum dibuat, maka view akan menggunakan binding, terus simpan binding pada tag view. Jika tidak, jika sudah ada, itu view-nya akan rescale, kemudian kembali ke dan mengambil binding dari tag. Terus ambil data ke detail anggota pada posisi ini dan kembali ke view yang sudah diisi data tadi. Lanjut ke main activity-nya. Yang pertama ada private let init var binding, ini binding yang mengakses ke view aktivitas mainnya. Lalu ada invite layout dengan view binding. Terus ada inisialisasi referensi Firebase. Lalu ada listener untuk perubahan pada data non anggota. Terus ada set listener klik item pada list view. Dan ada fungsi untuk menyimpan data anggota baru ke Firebase.
Terus yang terakhir pada ini ada tambah anggota. Tambah anggota ini berisikan invalid layout dengan view bindingnya juga. Ada inisialisasinya. Terus pasang listener. Terus buat abductor untuk menampilkan detail anggota. Terus ada error akan membaca verbase ini dan juga ada mengambil input dari edit text yang dan membersihkan spasi juga. Dan ini ada validasi input tampilan error jika kosong. Terus membuat key unique detail untuk data baru. Nah, selanjutnya itu ada layout. Yang pertama ada layout item anggota. Ini tampilannya tuh seperti ini. Ini seperti biasa ada text view, terus ada image view, ada background juga di bagian sini. Terus untuk activity item detailnya tuh seperti ini saya buat. Lalu ada activity main. Seperti ini saya buat. Lalu ada activity tambah detail. Ini seperti ini. Dan untuk activity update-nya itu seperti ini. Jangan lupa juga saya di sini juga menambahkan string dan color untuk pemanggilan color untuk di activity dan untuk build Gradle modulnya itu ditambahkan. Jangan lupa juga di build filter view binding true dan pada Android manifest itu di sini ditambahkan activity untuk tambah anggota yaitu di sini false. Di sini bisa aja langsung di run. Nah, ini merupakan tampilan yang sudah saya buat, di mana di sini bisa ditambahkan namanya terus nomor HP-nya, usianya, lalu di sini bisa diklik simpan. Nah, di sini datanya juga bisa kita ubah, misalnya namanya ingin diubah. Itu ubah. Nah, nanti datanya sudah terubah menjadi Wilfi. Terus juga bisa kita hapus. Ini dihapus. Nah, ini bisa juga dihapus. Terus ini misalnya mau diubah juga. Nomornya misalnya kita ganti juga. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, datanya sudah terganti. Sekian dari video yang saya buat. Maaf jika ada kesalahan kekurangan. Saya kira karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.